Ada yang haji dulu cerita katanya, temen di kamarnya itu bawa koper. Kalau tiap temen buka koper, maksudnya makanan, ini ikutan terus. Tapi giliran dia buka koper, ketika sendirian udah sepi, dia buka kopernya sendiri. Tahu nggak Bu, dibawa lagi itu makanannya ke Indonesia ya. Centil tuh capek Ibu, tahan napas supaya kelihatan langsing tuh capek Bu, bisa kekurangan oksigen, apalagi sering dipotret, jadi mata teh udah ngelok. Ini gaji sama, rumah kontrakan sama, mana yang paling bahagia, yang paling ridho, yang paling puas dengan pemberian Allah? Yang paling menderita, yang tidak tahu syukur. Kenapa jadi diam begini? Nah, mikir katanya, oh iya benar-benar. Manggil ke tukang sayur jangan merendahkan, ya. Ke ojek, ke semua, siapa tahu tukang ojek itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Berat loh Pak, apalagi ojek makanan itu ya, bawa makanan enak, udah antar, cuman bagian mencium aja, lebihin lah ya, 2, udah habis belum waktunya. Nah jangan emosi, jawab biasa aja, belum, baru juga nomor 1. 2, salah saya ngambil judulnya ini kepanjangan ya hadirin. Egois. Ego normal, pulang dari sini pasti nyari sendal masing-masing, wajar. Tapi jadi egois kalau nyari sendal dia, mana sendal saya? Nah, demi nyari sendalnya, sendal orang dilempar, atau dia milih sendal yang paling bagus punya orang, maling namanya. Semua orang-orang yang tidak baik akhlaknya itu pasti egois. Koruptor itu egois Pak, mau setinggi apapun jabatannya. Dalam Islam bahagia dan mulia, kalau tadi takabur itu hina, bahagia itu tawadu. Kalau egois itu hina, mulianya itu adalah berbagi. Ahabbun nas, orang yang paling dicintai Allah, ilallah, di sisi Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaat. Jadi bahagia itu bukan pada mengumpulkan. Ingat, Ibu, Bapak, ingat baik-baik ini ya. Bahagia itu bukan dengan mengumpulkan, bahagia itu dengan berbagi. Pernah ada ngetes seorang suami ngasih uang ke istrinya begini, Bu, ini ada rezeki buat ibu 5 juta, silahkan ibu pakai sesuka ibu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ini saya kasih lagi 5 juta untuk sedekah. Sedekahkan sesuka ibu, beri makan orang, jamu siapapun, pokoknya 5 juta ini spesial buat sedekah. Apa yang terjadi Bu? Masih makan ojek ini, nambahin ke toilet umum dengan 5 juta tiap hari ini sedekah. Itu cerita bahagianya tuh enggak ada habis-habisnya. Pagi, siang, mau tidur, pagi-pagi, rencana sedekah itu udah bikin gembira. Hati makin lembut, hidup makin bahagia. Bukan dengan uang 5 juta yang disimpan ternyata. 5 juta yang dibagikan. Makanya Pak, kalau ngasih uang buat istri ya, begitu Pak. Si nyiksa katanya. Kasih buat belanja, kasih buat sedekah. Nanti dengerin ceritanya Pak. Ke anak juga gitu. Nah, ini buat jajan. Kalau mau tambah ini buat nabung, ini untuk sedekah. Jangan nih buat nabung. Itu tidak baik. Kalau hanya buat nabung aja. Ini untuk nabung di dunia,
Ini untuk nabung di akhirat. Kasih buat sedekah. Kalau bisa sama jumlahnya. Supaya anak terbiasa. Nanti anak merasakan kebahagiaan. Lembut itu hatinya. Makanya ibu bapak, kita tuh menderita karena pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Buka surat Ali Imran ayat 134. Siapa? Apa ciri pertama orang takwa di surat Ali Imran? Kalau di Al-Baqarah tentang iman, ya. Di Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri pertama ahli takwa kalau di dalam surat Ali Imran itu adalah orang-orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Tuh. Jadi rajin ke pengajian, pelit, koret, kedekut, kurang takwa. Ketakwaan itu dari senang berbagi. Ada yang haji dulu cerita katanya, teman di kamarnya itu bawa koper. Kalau tiap teman buka koper, maksudnya makanan, ini ikutan terus. Tapi giliran dia buka koper, ketika sendirian udah sepi, dia buka kopernya sendiri. Tahu nggak Bu, dibawa lagi itu makanannya ke Indonesia ya. Iya teh nanaonan. Bahagia itu dengan membahagiakan orang lain, bukan dibahagiakan. Ibu makin ingin dibahagiakan, makin tidak bahagia. Apalagi berharap dibahagiakan oleh suami, maaf ya Pak ya. Jenis ini, maaf ya Pak ya. Ini bodoh-bodoh ngebahagiain istrinya. Mereka sendiri susah bahagia, ya kan Pak? Jangan banyak berharap, tapi banyaklah berbagi. Punya dikit rezeki, bagi. Punya makanan, bagi. Makin banyak berbagi, makin bahagia, makin mulia, dan makin terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik ya, penyakit hati itu. Gimana saya lihat ibu kepala ada berapa biji sih kepala ibu? 1, lihat kerudung, berapa itu di rumah? Ha? Emang ibu kepala 1000? Bikin 1, sisakan berapa? Bikin sedekahkan. Bikin baju saya nggak kuat pengen baju baru, bikinlah. Tapi yang lain sedekahkan. Ini masih bagus justru kalau ngasih yang bagus. Masa ngasih yang lepet ya kan? Ibu maunya dikasih baju lepet, baju bagus. Nah kalau ngasih juga yang bagus. Cuci yang bagus, semprotin aja apa pengharum yang wajar. Bungkus pakai bungkus plastik yang bagus. Kasihkan dengan cara yang bagus. Itu sebetulnya ciri orang yang bahagia tuh. Penyakit hati itu pelit. Orang yang bersih hati itu dermawan. 3, cepat nih. T apa? Takabur. Obatnya tawadu. E apa? Egois. Obatnya berbagi. Dilatih Karena kalau mau sedekah jangan kebanyakan mikir, suka nggak jadi. Kan pernah tuh ada yang pengajian begini, pemuda ini viral saya lihat videonya. Ada sedekah kotak infak di depan. Dia ngeluarin uang 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir, yang mana nih yang saya sedekahkan? Akhirnya dia pilih yang 100.000 yang dilipat dimasukin ke saku. Yang 1.000 dimasukin ke kotak infak. Baru juga masuk, kan kotaknya di depan, tiba-tiba kakek-kakek di belakang nyolek. Apa kek? Kakek itu ngasih uang 100.000, kaget, luar biasa sih kakek nih, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000, hebat nih, masukin aja ke kotak infak, baru juga masuk, ditepuk lagi sama si kakek, apa kek? Itu jatuh dari saku, katanya gitu. Siap-siap ya, yang pelit kayak gitu tuh nasibnya. Jangan kebanyakan mikir,
Dapat rezeki, coba latih. Dapat rezeki, potong 5%. Buat sedekah, buat nyenengin, buat traktir. Dapat 1 juta, potong 50. Dapat 10 juta, potong 500. Lihat, jadi miskin tidak? Naik lagi, potong 10%. Dapat 1 juta, potong 100. Buat sedekah, buat berbuat kebaikan. Jadi miskin? Tidak. Naik lagi, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini ada? Saya udah lihat nih wajahnya beda nih. 5%, 10%, 20%. Baru juga rencana udah pelit ya. Kita mah rencana aja pelit. Jangan takut. Emang gimana kalau ada yang ngasih uang nih sekarang? Misal nih Pak, tiba-tiba datang tamu, alhamdulillah apa kabar? Bisnis saya lagi sukses, ini ada hadiah. Ini cerita ya. Misalkan tiba-tiba datang tamu ke sini, ini rezeki buat bro aja di sini ngasih 10 miliar. Coba mau diapain? Saya potong 2,5 miliar untuk bapak-bapak, bagikan ya. 7,5 miliar untuk ibu-ibu semuanya. Masa ngelamun aja pelit hadirin enggak? Langsung aduh dermawan. Ya cuman ngelamun. Terus ada yang nanya, kalau gitu gimana? Saya ngelamun lagi diam-diam enggak ketemu. Kita mah Pak melamun aja pelit. Ini penyakit nih. Enggak akan bahagia dengan pelit. Dengan baik-baik ya, tidak akan bahagia dengan pelit. Orang pelit itu menurut Rasulullah seperti baju besi yang sesak sekali. Bahagia itu dengan berbagi. 3, TNN, norak. Norak teh maksud saya begini, norak tuh orang yang suka pengen dipuji orang. Capek orang yang pengen dipuji tuh capek kalau pengen dipuji orang. Karena orang tidak selamanya bakal muji. Udah capek-capek pengen dipuji, nggak ada yang muji, coba. Kan menderita banget. Berapa banyak kita nyicil sesuatu demi dipuji orang. Betul? Hei ibu, mana yang lebih penting? Dikasih uang atau dipuji menurut ibu-ibu? Mana yang lebih disukai? Dikasih uang atau dipuji? Bohong. Berapa banyak yang uangnya habis demi dipuji, ya kan? Nih cara ngetesnya begini. Semua yang hadir dikasih uang dolar masing-masing 10.000 dolar per orang. Senang tidak? Pas ditukerkan ternyata uangnya uang palsu. Kecewa tidak? Dikasih uang Pak, kalau palsu kecewa. Dikasih pujian walaupun palsu tetap senang. Ibu menilangsing, awas. Padahal perjuangan. Ibu makin lama makin muda, padahal makin eot kita ini ya. Halo, mau bahagia? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Dah, saya udah nyobain dipuji rame-rame udah. Udah gitu dicaci maki rame-rame juga udah. Yang nyacinya aja datang sekarang ke sini. Aneh si ibu teh, ongko ngambek tapi penasaran. Bu, ini jujur ya, karena saya udah nyobain takdir dipuji. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki.
Kecenderungannya Pak, kalau orang udah dipuji-puji, dihormat, jadi dekat dengan munafik. Dekat sekali dengan munafik. Jadi hidupnya teh hanya ngebagus-bagus, casing aja, bungkus. Demi dilihat orang, demi dikagumi orang, dan itu capek hidup seperti itu. Yang enak hidup ini adalah just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Bu, mau bahagia? Qanaah, nikmati yang ada, syukuri yang ada. Enggak usah capek mikirin rezeki orang. Jangan ngebanding-banding sama HP teman. Jangan ngebanding-banding sama tas teman. Mau ngapain? Syukuri yang ada. Baru bahagia. Centil tuh capek ibu. Tahan napas supaya kelihatan langsing tuh capek ibu. Bisa kekurangan oksigen. Apalagi sering dipotret. Jadi mata teh udah ngelok. Bu, ibu. Nikmati jadi tua teh ya. Jangan centil. Capek centil teh bu. Kata yang centil ya. Bu, nikmati jadi tua. Jangan takut tua tuh. Nikmati, kulit makin keriput, pori-pori makin gede, uban, terus walaupun diet tapi tetap ngegedein aja, gimana? Mungkin masuk angin ya. Terima hadirin, terima. Nggak usah sering ngelihat potret waktu SMA. Udah selesai waktunya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu ibu. Terima. Saya teh rada kurang suka potret saya dipasang-pasang tuh hadirin. Apalagi kemarin tuh ceramah baru pulang dari Bengkulu, itu potretnya yang dipasang potret zaman dulu Pak. Saya jadi tertekan. Harus terima jadi tua. Alhamdulillah saya sekarang udah 61 tahun umur. Tinggal 2 tahun lagi. 63 ya kan. Tapi kalau mau duluan silakan aja hadirinnya. Kerasa itu udah beda dibanding dulu. Fisik tuh ya. Uban sudah mulai tumbuh. Nikmat. Ternyata kalau dinikmati malah bahagia. Menderita tuh karena ingin kelihatan awet muda. Bu, beneran loh bu, mau bahagia, mau bersih hatinya, terima. Ini gaji sama, rumah kontrakan sama. Mana yang paling bahagia, yang paling ridho, yang paling puas dengan pemberian Allah? Yang paling menderita, yang tidak tahu syukur. Ada seorang ibu-ibu, suaminya pensiun di Perumnas. Ma, sudah pensiun sekarang saya. Maaf ya, rumah ini Bapak tahu adalah rumah yang paling sederhana dari semua Perumnas yang ada di sini. Maaf, bukan gak pengen bu, tapi saya memang sanggupnya cuman segini. Jadi rumahnya masih orsinil, tidak dibangun. Apa kata istrinya? Masya Allah, Bapak nggak boleh bicara begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang mengontrak, kita lunas. Orang di kolong jembatan, di tenda, kita nyaman. Ya tapi bu, rumahnya sederhana. Pak, rumah bagus belum tentu kuat iman kita. Alhamdulillah dengan rumah seperti ini, alhamdulillah jadi susah sombongnya. Orang kalau punya bagus kecenderungannya sombong. Apa yang mau disombongin? Dengan rumah karunia Allah seperti ini, alhamdulillah orang nggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Benar? Dengan rumah sederhana begini,
ngurusnya gampang, ngepel juga set 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 beres, nggak ribet, nggak banyak barang. Pak, alhamdulillah rumah kita ini tidak pernah kedatangan maling, karena maling juga prihatin. Kalau nggak dikunci nggak mau masuk, kata maling rugi ya. Dan yang penting Pak, kita ini pasti meninggal dan semuanya dihisab. Insya Allah di akhirat hisab kita tidak banyak. Piring tinggal 4, alhamdulillah. Cangkir juga beda warna ya. Makin banyak barang, makin banyak urusan. Makin banyak barang, banyak pikiran. Makin mahal barang, makin tergerak untuk ria, pamer, iri, dengki. Terima apa yang ada. Setuju? Alhamdulillah. Lihat jam dulu ya. Kenapa jadi lambat begini hadirin? Biasanya udah jam 11 nih. Satu apa? Takabur. Obatnya lawadu. 2 obatnya berbagi bermanfaat. 3 nora. Obatnya ikhlas. Jangan sibuk pengen dipuji orang. Syukuri yang ada. Jangan ngebanding-banding ya. Bahagia, bahagia. Demi Allah bahagia. 4 galak. G galak. Rasulullah SAW bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Ibu tahu tidak salah satu ciri takwa itu apa? Surat Ali Imran 134 yang tadi ya. Baca nanti kalau udah di rumah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua ahli takwa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Jadi makin gede ambek, makin mudah marah-marah, makin kurang ketakwaannya, berarti kurang bahagia, kurang mulia, dan kurang selamat. Bu, Ibu, jangan suka marah-marah ya. Itu tidak baik. Semua masalah itu muaranya adalah memperturutkan nafsu. Itu yang kasus sampo itu ya. Sudah atuh terserah saya sampo ya. Itu memperturutkan amarah, betul tidak? Hancur itu. Karir yang dibangun susah payah sekejap karena memperturutkan nafsu amarah. Itu yang berzina memperturutkan nafsu syahwat. Itu yang korupsi memperturutkan nafsu cinta dunianya. Pokoknya orang-orang yang sibuk memperturutkan nafsu hancur pasti hidupnya. Makanya disebut orang yang takwa itu wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Bukan tidak punya marah. Boleh sakit hati normal, jengkel normal, kecewa normal, gemes normal, kesel normal, hanya dibawa marah-marah atau tidak. Jadi harus gimana dong tegas dan santun, bukan marah-marah. Apa bedanya? Kalau marah-marah itu kecenderungannya zolim. Kalau tegas, adil.